Kembali lagi bersama gue Yongki di channel YouTube di Giotto. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang mungkin kalian cuma lihat di IG, kalian cuma lihat di TikTok, mekanik TikTok banyak banget ya. Jadi di video ini gue bakal bahas kenapa shock depan juga perlu diperhatiin perawatannya. Oke, kan banyak orang ganti shock belakang. Oh, shock belakang gue bocor. Shock depannya juga udah nggak ada oli, ternyata masih dipakai aja terus. Oke, itu sebuah hal yang salah. Karena depan sama belakang itu kan, ya motor lu cuma roda depan sama roda belakang. Kalau lu cuma perhatiin belakang doang, lu di depan lu mati. Nggak bakal enak itu motor. Oke, jadi poin pertama yang pengen gue bahas di video ini adalah, apakah harus servis shock depan secara rutin? Jawaban dari gue ya tentu pasti. Lu jangan ngelihat gue sebagai ya ini bengkel kan. Jadi tentu gue nawarin itu. No. Ini lu bisa lakukan di mana aja. Bengkel Pak Yono yang terkenal di Instagram itu downsize 3 jari bisa di dia. Oke, jadi penggantian oli, pengecekan seal, terus pembersihan suling. Kan di dalam per itu kan ada preloadnya juga. Di dalam bottom shock itu ada preload, ada suling, ada selongsong isian shocknya itu semua perlu dibersihkan. Kenapa? Memang shock breaker itu movementnya cuma naik turun, tapi bukan berarti dia nggak bisa wear out, bukan berarti dia nggak ada penurunan kualitas. Oke? Jadi pertama yang perlu lu perhatiin itu pemakaian lu sekeras apa, dalam arti rute lu, seberapa jauh motor lu udah menempuh jaraknya gitu, dan komponen yang perlu diperhatiin, yang paling gampang diperhatiin itu adalah seal shock. Lu cukup ngelihat nih di shock depan lo, itu udah ada oli apa belum? Oke. Kalau udah ada oli berarti ya shock depan lo bocor. Oke, udah ada kotorannya di batangnya apa belum gitu. Tinggal ngecek sesimpel itu terus lu bawa ke bengkel. Sekalian dibongkar, dibersihin. Oke, jadi itu harus sih. Jadi kalau untuk servis shock depan, apakah harus dirutinin? Ya. Tapi tidak perlu serutin mesin ya. Karena kan tentu shock depannya itu dibuat untuk mengejar durabilitas juga gitu. Tapi tetap balik lagi, penggunaan kalian itu seberapa kasar, seberapa keras, dalam artian apakah kalian orangnya suka ngantem lobang, terus area yang kalian lewatin itu banyak debu apa enggak. Karena ketika itu suling masuk, itu as masuk, berarti kan ada kotoran-kotoran yang terbawa dan itu bisa bikin luka, baik asnya, baik sealnya. Seal juga ada dua, ada seal debu, ada seal shock. Oke, seal shock itu di dalam, seal debu itu di luar. Seal debu itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga si seal shock biar nggak cepet kotor. Oke, apakah gue merekomendasikan ganti salah satu? Kalau bisa sih ganti dua-duanya. Tapi kalau kalian nggak nemu, it's okay. Ganti seal shocknya aja dulu, seal debunya pakai yang lama. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah ada yang luka nih, sealnya, asnya, kalau bottom shock sih jarang. Paling kalau misalnya lu pada malas ganti seal shock, itu kebanyakan susah aja dibuka ya sealnya. Itu. Terus bagi yang ngerasa suka cetok, ini sering banget nih di metik-metik kecil, terutama Aerox dan Beat. Aerox, Beat, Vario deh. Aerox, Beat, Vario. Nggak dikit sih, banyak. New Nmax, Aerox, Beat, Vario, PCX, ADV, surprisingly nggak. Mungkin karena kaki-kakinya juga udah oke kali ya. Jadi ini biasa kalau di kita ada modifikasi sedikit. Kalau mau tahu apa, cobain aja langsung ke sini, oke? Karena ini hitungannya mau modifikasi. Terus selanjutnya apa ya? Udah sih, lu cukup perhatiin seal. Udah luka apa belum? Merhatiin seal seperti yang tadi gue bilang, tinggal ngelongok ke bawah. Habis itu ngecek apakah udah ada oli yang keluar atau belum. Terus lu bisa ngelihat olinya udah kotor apa belum. Nah, patokannya by KM apa by waktu nih? Tentu gue bakal rekomen untuk melakukan pembongkaran atau servis shock itu maksimal 1 tahun sekali. Atau kalau misalnya lu mau patokan by KM ya per 10.000 km, tergantung pemakaian. Kalau misalnya gue bilang tergantung pemakaian, berarti kilometer yang lu dapatkan tuh ya dari 0 ke 10.000 itu kan gue nggak tahu nih lu ngelewatin jalan yang banyak lubangnya, jalan yang berdebu, cara lu bawa kayak gimana. Itu juga perlu diperhatiin. Oke? Nah, poin terakhir adalah
kalau kalian servis sok depan secara rutin, itu bakal menghemat kalian banyak uang. Bottom shock mahal, asok mahal, belum lagi lo hitung perintilannya, belum oli shock, belum asoknya kalau luka, ya itu bakal menghemat kalian banyak banget. Karena bottom shock buat Mio aja yang orinya 200-300 ribu, satu biji. Yang ori, oke. Itu, jadi ada baiknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu sih poin yang paling penting. Oke? Jadi, thank you guys for watching di kelas perawatan kali ini. See you guys on the next video. Bye-bye.